Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian Masjid Al-Jariyat Ats-Tsalath Surabaya yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita ke salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala yang mubarakah ini insyaallah dalam keadaan sehat wal afiyah, untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah dilanjutkan dengan talabul ilmi yang merupakan kewajiban bagi setiap kita kaum muslimin, yang laki-laki maupun yang perempuan. Mudah-mudahan perkumpulan kita malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan balasan yang sebaik-baiknya. Mudah-mudahan menambah ilmu dan wawasan kita, ilmu bermanfaat, mudah kita amalkan dan bisa kita dakwahkan kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Tafsir As-Sa'di bagian Juz Amma, yang mana pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan tafsir dari surah Al-Qadr. Surah Al-Qadr. Insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan pada pembahasan tafsir dari surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq. Barakallahu fikum. Silakan dibuka surah Al-Alaq. Nah, kita baca terlebih dahulu, saya talqin, panjenengan ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi
Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha. Abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda. Aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita semua yang membacanya Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang besar dan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Mohon dibantu untuk dibaca terjemahannya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam.
Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ketahuilah, sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas, karena dia melihat dirinya serba cukup. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah kamu kembali. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika mengerjakan sholat? Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha melihat segala perbuatannya? Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami akan tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan Nabi durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Jabaniyah. Sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah dan dekatlah dirimu kepada Tuhan. Baik, barakallahu fikum. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Surah ini dinamakan dengan surah Al-Alaq, yang artinya segumpal darah, atau juga dinamakan dengan surah Iqra, yang artinya bacalah. Al-Alaq diambil dari ayat yang kedua dari lafadz min alaq. Adapun Iqra diambil dari ayat yang pertama, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surat ini adalah surat ke-96 di dalam urutan surah di dalam Al-Quran. Ayatnya berjumlah 19 ayat. Dan ulama sepakat tentang bahwasannya surah Al-Alaq ini digolongkan termasuk surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Dan surah ini adalah surah yang pertama kali diturunkan. Surah yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat di Gua Hira. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita baca tafsirnya, jadi kisah singkatnya sampai turun surah Al-Alaq ini. Jadi permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mimpi yang benar dalam tidur. Itu awal mulanya Nabi Muhammad SAW itu bermimpi di dalam tidurnya, dan tidaklah beliau bermimpi melainkan mimpinya tersebut adalah seperti cahaya subuh. Kemudian beliau sejak bermimpi cahaya tersebut, beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa cinta untuk bertahannuts, menyendiri. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam akhirnya memilih untuk pergi ke Gua Hira. Karena di Gua Hira tersebut beliau bisa bertafakkur, ibadah di malam hari, lebih dekat kepada Tuhannya, dan jauh dari kemaksiatan-kemaksiatan, kemungkaran-kemungkaran, kesyirikan-kesyirikan yang saat itu merajalela di kalangan kafir musyrik Quraisy.
Kemudian beliau menemui Khadijah selaku istri beliau, disampaikan bahwasanya beliau yaitu bertahannuts di Gua Hira. Akhirnya Khadijah lah yang senantiasa mempersiapkan perbekalan makan. Beliau itu terkadang diantar, ya, sering diantar oleh Khadijah radhiyallahu anha. Sampai suatu ketika di malam hari Nabi Muhammad SAW diturunkan wahyu yang pertama ini, yaitu Iqra, yang awalnya adalah malaikat Jibril memeluk Nabi Muhammad SAW dan menggenggam Nabi Muhammad SAW, ya, memegang dan memeluk Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan Iqra, bacalah. Nabi Muhammad SAW mengatakan ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Lalu dipegang lagi dan dipeluk Nabi Muhammad SAW, dikatakan Iqra, bacalah. Nabi Muhammad SAW mengatakan ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Sampai ketiga kalinya Iqra, bacalah, dengan dipegang dan dipeluk oleh malaikat Jibril, ya. Lalu Nabi Muhammad SAW pun juga tidak bisa menjawab, yaitu ma ana biqari. Lalu diturunkanlah 5 ayat dari surah ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang mana akhirnya dari diturunkannya 5 ayat dari surah ini, akhirnya Nabi Muhammad SAW kembali pulang ke keluarganya dalam keadaan gelisah, ya, gemetar, dan menemui Khadijah radhiyallahu taala anha dengan mengatakan zammiluni zammiluni, yaitu selimutilah aku. Lalu oleh Khadijah radhiyallahu taala anha beliau diselimuti, ya. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku mengkhawatirkan, ya, keburukan menimpa diriku. Jadi Nabi Muhammad SAW masih mengkhawatirkan kalau dirinya itu ditimpa keburukan. Maka ditenangkan oleh Khadijah radhiyallahu taala anha dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan Nabi Muhammad SAW. Demi Allah, ya, Allah tidak akan mencelakakanmu. Engkau adalah seorang yang suka menyambung tali silaturahim. Engkau suka membantu orang lain, ya. Engkau suka membantu orang yang kesusahan. Engkau suka menjamu tamu. Engkau suka menolong orang yang terkena musibah, dan seterusnya. Menghibur Nabi Muhammad SAW. Lalu dipertemukan setelah itu Nabi Muhammad SAW dengan Waraqah bin Naufal, yang mana Waraqah bin Naufal itu adalah seorang Nasrani pada masa jahiliyah, dan beliau adalah putra paman Khadijah atau sepupu Khadijah, ya. Ditanyakan tentang keberadaan Nabi Muhammad SAW yang saat itu dalam keadaan khawatir, dan Nabi Muhammad SAW ditanya oleh Waraqah bin Naufal, apa yang terjadi pada dirimu? Lalu diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW kronologinya. Lalu Waraqah bin Naufal mengatakan, inilah namus. Jadi inilah namus. Namus itu adalah
ya malaikat Jibril, seperti yang pernah diturunkan kepada Musa alaihissalam. Kata Waraqah bin Naufal, seandainya saja aku masih muda dan aku masih hidup, suatu saat nanti kamu diusir oleh kaummu, ya. Rasulullah bertanya, apakah aku akan diusir mereka? Maka Waraqah menjawab, iya, karena tidak ada satu orang pun yang datang dengan membawa seperti yang kamu bawa ini, kecuali pasti disakiti, dimusuhi. Seandainya aku pada saat kejadian itu ada, aku pasti akan menolongmu dengan kemampuanku. Namun tidak lama kemudian Waraqah bin Naufal wafat. Sehingga apa yang disampaikan oleh Waraqah bin Naufal itu memang benar-benar terjadi. Nabi Muhammad SAW dimusuhi, ya, dengan membawa risalah kenabian, kerasulan tersebut, dan Waraqah bin Naufal belum sempat membela Nabi Muhammad SAW. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Itulah jadi kisah singkat berkenaan dengan turunnya surah ini. Nah, silakan dibantu dibaca tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, hadhihi suratu awwal surah al-Qur'aniyyah nuzulan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa innaha nuzilat alaihi fi mabadi'in nubuwwah. Kana la yadri mal kitabu wal iman. Faja'ahu Jibril alaihi salatu wassalamu bi risalah wa amarahu an yaqra famtana'a wa qala ma ana biqari falam yazal bihi hatta qara'a. Fa anzalallahu alaihi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq umumul khalqi thumma khassa al-insana wa dzakara ibtida'a khalqihi min alaq falladzi khalaqal insana wa ana tadbirihi la budda an tadbirahu bil amri wal nahyi wa dzalika bi ihsani rasuli ilayhi wa ibdal kutubi alayhi. Wa lihadza dzakara ba'da al-amri bil qira'ah khalqahu lil insan. Baik, barakallahu fikum. Hadhihi suratu, surah ini atau surah Al-Alaq ini adalah awwalus suwari al-Qur'aniyati, awal atau pertamanya surat Al-Qur'an, nuzulan yang diturunkan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi surah Al-Alaq ini adalah surat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha nazalat, maka sesungguhnya surat tersebut turun terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi mabadi'in nubuwati, di dalam permulaan nubuwah beliau. Surat tersebut nazalat, turun alaihi terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi mabadi'in nubuwah, di dalam permulaan nubuwah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Id kana la yadri mal kitabu, yang mana saat itu beliau sallallahu alaihi wasallam la yadri, tidak tahu, mal kitabu, apa itu kitab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu apa itu kitab. Walal imanu, dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak tahu apa itu iman. Faja'ahu Jibrilu alaihi salatu wassalamu birrisalati, lalu datanglah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam Jibril alaihi salatu wassalam birrisalati, dengan membawa risalah. Wa amarahu an yaqra'a,
dan Jibril memerintahkan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk membaca. Famtana'a, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam enggan atau tidak mau dengan mengatakan waqala ma ana biqari. Beliau mengatakan saya tidak bisa baca, saya tidak bisa membaca. Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi yang ummi, tidak bisa baca tulis, sehingga ketika diperintah oleh malaikat Jibril, Iqra, bacalah, Nabi Muhammad SAW mengatakan ma ana biqari'in, saya bukanlah orang yang bisa membaca. Falam yazal bihi hatta qara'a, dan terus menerus dengan perintah tersebut, dengan perintah membaca Iqra tersebut, hatta qara'a, sampai beliau membaca. Fa anzalallahu alaihi, lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Maksudnya apa? Umumal khalqi, menciptakan seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa taala dialah zat Tuhan yang menciptakan umumal khalqi, seluruh makhluk. Jadi bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan seluruh makhluk. Summa khassal insana, kemudian di ayat yang kedua, khassal insana, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutan al-insana, manusia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yaitu manusia, khalaqal insana, wa dzakara ibtida'a khalqihi, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ibtida'a khalqihi, permulaan penciptaannya, yaitu permulaan penciptaan manusia tersebut. Dari apa? Min alaqin, dari alaqah, dari suatu yang menempel. Dikatakan juga dari suatu, yaitu darah, segumpal darah. Falladzi khalaqal insana, maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia. Wa'tana bitadbirihi, dan Allah Subhanahu wa taala memperhatikan di dalam pengaturannya. Bukan hanya diciptakan saja, tapi Allah Subhanahu wa taala mengatur penciptaan manusia tersebut. La budda an yudabbirahu, maka Allah Subhanahu wa taala juga tidak boleh tidak atau pasti yudabbirahu, mengaturnya, mengatur manusia tersebut bil amri wan nahyi, dengan sebuah perintah dan larangan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan, setelah itu diatur manusia tersebut dengan diberikan perintah dan larangan. Dengan apa? Wadzalika bi irsalir rusul, hal tersebut, yaitu perintah dan larangan tersebut, bisa diketahui oleh kita dengan apa? Bi irsalir rusul, dengan diutusnya para rasul. Dari masa ke masa ada rasul yang menyampaikan, sampai Rasul kita terakhir Nabi Muhammad SAW juga menyampaikan tentang perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa disampaikan oleh para rasul. Wa inzalil kutubi, dan diturunkannya kitab-kitab, yaitu para rasul itu membawa risalah, kitab-kitab yang disampaikan, yang dibacakan, yang diajarkan kepada manusia.
sebagai ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Walihada, dan karenanya, ata ba'dal amri, datang setelah perintah bil qiraati, untuk membaca, bi khalqihi lil insani, dengan penciptaannya terhadap manusia. Pada ayat yang pertama adalah perintah membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setelah itu Allah sebutkan yaitu tentang penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang penciptaan manusia. Barakallahu fikum. Ba'dahu ثم قال اقرأ وربك الأكرم أي كثير الصفات واسعة كثير الكرم والإحسان واسع الجود الذي من كرمه أن علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فإنه تعالى أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا وجعل له السمع والبصر والفؤاد ويسر له أسباب العلم فعلمه القرآن وعلمه الحكمة وعلمه بالقلم الذي به تحفظ العلوم وتضبط الحقوق وتكون رسلا للناس تنوب مناط خطابه فلله الحمد والمنة الذي أنعم على عباده بهذا النعم التي لا يقدرون لها على جزاء ولا شكور ثم من عليهم بالغنى وسعة رزقه. Baik, barakallahu fikum. Ayat yang ketiga sampai dengan yang kelima. Summa qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu yang paling mulia. Ai maksudnya katsirus sifati wasi'uha. Allah Subhanahu wa taala banyak sifat-sifatnya dan luas sifat-sifatnya. Kathirul karami, banyak kemuliaannya. Wal ihsani, dan kebaikan-kebaikan yang diberikannya. Wasi'ul judi, luas kedermawanannya Allah Subhanahu wa taala. Alladzi min karamihi, yang mana diantara kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, an 'allama, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan anwa'al ulumi, berbagai macam ilmu-ilmu. 'Allama wa 'allama bil qalami, Allah Subhanahu wa taala mengajarkannya dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan manusia apa yang tidak dia ketahui. Fa innahu ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akhrajahu, mengeluarkan manusia tersebut, min batni ummihi, dari perut ibunya, la ya'lamu syai'an, dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Manusia keluar dari perut ibunya, dia tidak tahu apa-apa. Dia sama sekali tidak tahu apa-apa. Kita semua keluar dari perut ibu kita dalam keadaan tidak sama sekali, atau sama sekali tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lahus sam'a, lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi manusia tersebut as-sam'a, pendengaran. Wal basara, dan penglihatan. Manusia dijadikan bisa mendengar, dijadikan bisa melihat. Wal fuada, dan hati. Wa yassara lahu asbabal ilmi, dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi manusia tersebut asbabal ilmi, sebab-sebab ilmu.
Di sini disebutkan pendengaran, penglihatan, dan hati. Ini adalah pintu-pintu masuknya ilmu. Dari mendengar kita bisa mendengar ilmu. Dari melihat kita bisa melihat suatu ilmu. Dan dengan hati kita bisa merenungkan yaitu ilmu tersebut. Dan Allah mudahkan sebab ilmu tersebut sehingga kita bisa berilmu. Fa'allamahu al-Qur'ana. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepadanya Al-Qur'an. Wa 'allamahul hikmata. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan hikmah. Wa 'allamahu bil qalam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkannya dengan al-qalam, pena. Alladzi bihi tuhfazul 'ulumu. Yang mana dengan pena tersebut ilmu-ilmu itu bisa terjaga. Wa tubbatul huququ. Dan hak-hak itu bisa terawat atau terjaga. Wa takunu rusulan linnasi. Dan kamu menjadi rasul-rasul linnasi terhadap manusia. Tanubu manaba khitabihim. Yang bisa yaitu menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala. Falillahil hamdu wal minnatu. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja anugerah dan pujian. Alladzi an'ama ala ibadihi. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat terhadap hamba-hambanya bihadhihin ni'ami, dengan nikmat-nikmat ini. Allati la yaqdiruna, yang mana mereka tidak akan mampu laha ala jazain, pada nikmat yang Allah berikan tersebut jaza, balasan, wala syukurin, dan terima kasih. Kita tidak bisa memberikan balasan atau terima kasih yang bisa mencukupi atau membalas, menyamai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap kita. Tsumma manna 'alaihim bil ghina wa sa'atar rizqi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan, menganugerahkan terhadap mereka itu al-ghina, kecukupan, wa sa'atar rizqi, dan kelapangan rezeki. Kurang berapa menit? 1 menit lagi. 1 jam lagi ke jam berapa? Adzan Isya kurang berapa menit? 3 menit. Coba satu paragraf lagi. Walakin al-insanu li jahlihi wa dhulmihi idza ra'a nafsahu ghaniyan tagha wa tagha wa tajadu 'anil huda wa nasiya anna ila rabbika ruj'a wa lam yakhfa al-jazaa' bal rubbama wasalat bihi al-hal annahu yatruku al-huda bi nafsihi wa yad'u ghayrahu ila tarkihi fayanha 'anil salati allati hiya afdalu a'malil iman. Baik, cukup sampai situ. Barakallahu fikum. Jadi ayat yang ke-6 sampai ke-8. Walakinnal insana, akan tetapi manusia itu, li jahlihi wa dzulmihi, karena kejahilannya, kebodohannya, dan karena kezalimannya, idza ra'a nafsahu ghaniyan, dia ketika melihat dirinya itu ghaniyan, serba cukup. Dia merasa dirinya itu adalah seorang yang ghaniyan, cukup atau kaya. Tagha, manusia itu melampaui batas. Wa bagha, dan zalim. Wa tajabbara, dan sombong. Anil huda, dari petunjuk. Wa nasiya anna ila rabbihir ruj'a, dan manusia lupa bahwasannya
kepada Tuhannya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan kembali. Walam yakhaf al-jazaa, dan manusia tidak takut dengan balasan, maksudnya balasan yang akan diterimanya. Itulah manusia. Bal rubbama wasalat bihil halu annahu yatrukul huda binafsih. Dan terkadang juga pada suatu keadaan bahwasanya manusia tersebut meninggalkan petunjuk itu sendiri. Wa yad'u ghairahu ila tarkihi, dan bukan hanya cukup di situ, dia mengajak atau menyeru orang lain untuk meninggalkan petunjuk tersebut. Fayanha 'anis shalah, lalu dia melarang dari salat allati hiya afdalu a'malil iman, yang mana salat tersebut adalah seafdal-afdalnya amalan-amalan iman. Barakallahu fikum. Insyaallah ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang terakhir kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi ini bercerita tentang Abu Jahal yang melarang Nabi Muhammad SAW salat. Silakan diadzani, setelah adzan silakan mungkin ada yang didiskusikan. Barakallahu fikum. Baik, monggo, mungkin ada yang ditanyakan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya pertanyaan saya ini sama Ustaz dulu. Mengapa surat Al-Alaq tidak dijadikan surat pertama dalam Al-Quran? Padahal surat Al-Alaq itu turun diwahyukan pertama kali kepada Rasulullah. Terus yang kedua, mengapa Al-Quran tidak disusun sesuai urutan wahyu yang diterima oleh Rasul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertanyaannya dua berarti ya. Ya, yang pertama, jadi mengapa surah Al-Alaq ini tidak dijadikan surah pertama kali di dalam Al-Quran? Jadi barakallahu fikum. Nah, jadi kalau ditanya, surah Al-Alaq ini adalah surah yang pertama kali diturunkan, ya. Jadi itu adalah pernyataan yang benar. Surah Al-Alaq adalah surah yang pertama kali diturunkan. Mungkin yang dimaksud oleh pertanyaan jenengan, kenapa tidak ditaruh di bagian awal, begitu ya? Nah, barakallahu fikum. Al-Quran itu diturunkan sesuai dengan ya keadaan, kondisi. Terkadang ada sabab atau ayat sababi, ayat yang ada sebabnya, sehingga selama fase Makkiyah dan fase Madaniyah itu ayat Al-Quran turun bertahap, turun berkenaan dengan apa yang dibutuhkan saat itu, apa yang dibutuhkan saat itu, baik itu di fase Mekah yang mengedepankan yaitu tauhid, mengingatkan tentang kejadian hari kiamat, surga, neraka, iman. Lalu banyak syariat-syariat itu diturunkan di Madinah setelah akidah kaum muslimin kuat atau kokoh. Jadi turunnya berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat saat itu, oleh
manusia saat itu. Nah, lalu mengapa, ya, pertanyaannya, mengapa surah Al-Alaq dengan keadaannya yang menjadi surat yang pertama kali diturunkan, kenapa kok tidak ditaruh di bagian awal dari mushaf Al-Quran, begitu ya maksudnya ya. Nah, adapun penempatan atau urutan surat di dalam Al-Quran ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ijtihadi, yang kedua tauqifi, dan yang ketiga ijtihadi tauqifi. Ijtihadi itu adalah ijtihadnya para sahabat saat itu. Ini ditempatkan di mana? Dan apa yang diputuskan oleh sahabat itu pastinya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah tauqifi, sudah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tempatnya di sini, ini tempatnya di sini. Sehingga urutan surat di dalam Al-Qur'an itu tidak ada perbedaan, ya. Dan sampai sekarang dan sampai hari kiamat urutan surat tersebut sudah menjadi ijma. Dan yang ketiga adalah ijtihadi tauqifi, yaitu gabungan antara ijtihadi dan tauqifi. Sebagiannya itu adalah berdasarkan ijtihadnya para sahabat, dan sebagiannya berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya posisi dari surat ini di sini, di sini, di sini. Sehingga yang menjadi mushaf sampai di tangan kita sekarang ini adalah suatu yang sudah disepakati oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam yang 4, dan sampai kita sekarang. Jadi kita tidak perlu meragukan tentang urutan surat yang ada di mushaf kita, karena itu berdasarkan ijtihadi tauqifi dan ijtihadi tauqifi, dan itu sudah ya disepakati ya dari masa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau bercerita tentang tadi, yaitu bahwasanya ayat-ayat Al-Quran itu turun berdasarkan sebab, itu dinamakan dengan istilah ayat sababi. Maka ada namanya sababun nuzul atau asbabun nuzul, sebab turunnya ayat tersebut. Jadi memang kenapa kok dulu itu turunnya tidak berdasarkan urutan surat atau urutan mushaf yang sekarang. Dulu turunnya kepada Nabi Muhammad SAW kok tidak dari Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah. Ya. Taib, barakallahu fikum. Karena tadi dulu itu ada fase Makkiyah, ada fase Madaniyah. Di Mekah saat itu masih jahiliyah, masih kafir, masih musyrik, orang-orang masih butuh penjelasan tentang iman, tentang Allah, tentang iman terhadap hari akhir, surga, neraka, diingatkan tentang hari pembalasan, supaya takut dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru diturunkan syariat. Nah, meskipun tidak semuanya itu sababi, ada ayat-ayat itu ibtidai, yaitu ayat-ayat yang turun tanpa adanya sebab, ya, tanpa adanya sebab. Nah, barakallahu fikum. Maka
kembali ke pertanyaan tadi, mengapa surah Al-Alaq tidak ditaruh di urutan pertama di mushaf Al-Quran? Ya karena itu sudah menjadi ijtihadnya dan juga bisa juga menjadi tauqifi yang sudah ditentukan urutannya, atau ijtihadi tauqifi ya oleh Nabi SAW dan para sahabat. Barakallahu fikum. Selanjutnya, oke. Satu saja ya. Satu ya. Biasanya Mas Furqon ini banyak kalau nanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berkenaan dengan tafsir yang kemarin itu surat Al-Rahman ayat 29 itu. Nah, takdir. Kemarin yang sudah membukakan mungkin karena didahului yang lain semua bertanya, jadi nggak sempat dibahas takdir. Itu kan banyak juga kaum muslimin yang mengingkar takdir seperti Qadariyah dan lainnya, itu mungkin bisa dijelaskan. Ya, surat Ar-Rahman ayat 29 kemarin mungkin. Wa kullu syai'in wa kullu syai'in huwa fi sya'an ya. Atau mungkin bisa ditanya Ar-Rahman 29. Wa kullu yaumin huwa fi sya'an. Dan setiap harinya Allah Subhanahu wa taala pada kesibukannya. Kesibukan di situ adalah kesibukan takdir, di dalam mengatur takdirnya manusia, yang disimpulkan oleh para ulama sebagai takdir yaumi, takdir harian, eksekusi dari takdir kita itu. Jadi poinnya adalah pada takdir yaumi itu. Dan takdir yaumi ini tidak bertentangan atau bertabrakan dengan takdir azali. Takdir azali, takdir umri, takdir sanawi, takdir ya yaumi ini tidak bertentangan. Semuanya sama, kembali ke takdir azali. Ya. Takdir azali itu yang ada di Lauh Mahfuz. Segala catatan apa yang terjadi di alam semesta ini ada di Lauh Mahfuz. Menjadi sanawi itu diturunkan di langit dunia ketika malam Lailatul Qadar, dan menjadi yaumi ketika eksekusi hariannya itu. Dan yaumi sanawi ini kembali ke Lauh Mahfuz yang itu azali, yang tidak berubah, sudah tetap, tidak bertentangan. Masalahnya takdir ini kita tidak ada yang tahu. Manusia adalah makhluk yang lemah, tidak diberi ilmu tentang qadar ini, tentang takdir Allah Subhanahu wa taala ini. Manusia hanya diwajibkan mengimani. Makanya kita dari rukun iman yang keenam itu adalah iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik dan yang buruk. Diimani, bukan diilmui, tapi diimani, dipercayai. Sehingga dengan mengedepankan iman tersebut tidak lagi ada keraguan-keraguan. Kedepankan iman daripada logika ketika membahas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala itu berjalan di atas keadilan, hikmah, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di situ nanti ada pembahasan yaitu iradah syar'iyyah, iradah kauniyah, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala yang sifatnya syar'i. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Rasul. Ini bentuk kehendak Allah yang baik. Kalau Allah tidak baik, Allah tidak turunkan Rasul, Allah tidak turunkan Al-Quran untuk menyampaikan
kebenaran, untuk menyampaikan mana yang baik, mana yang buruk. Ini bentuk kebaikan Allah Subhanahu wa taala, kehendak yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa saja yang mengikuti petunjuk tersebut, ya dia akan dimudahkan masuk surga. Dan siapa saja yang ya tidak mau mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ya dia akan mudah dengan jalannya ke dalam kebinasaan, ke dalam neraka. Sehingga perdebatan tentang takdir itu biasanya dari kelompok Qadariyah, ya, Jabariyah, ini berasal dari karena mengedepankan akal, ya, karena mengedepankan akal. Barakallahu fikum. Kalau dibahas ini nanti rinci, jadi berkenaan dengan Qadariyah, Jabariyah, dan tidak selesai. Intinya permasalahan mereka kenapa seperti itu, ya karena mereka mengedepankan akal daripada iman. Nah, barakallahu fikum. Nggih. Taib, barakallahu fikum. Waraqah bin Naufal. Nah, Waraqah bin Naufal ini adalah sepupu Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan beliau hidup di masa fatrah. Dan beliau Waraqah bin Naufal ini masih berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan wahyu pertama kali, yaitu nubuwah beliau, ayat-ayat nubuwah, yaitu 5 ayat tersebut ayat-ayat nubuwah. Nanti ada ayat-ayat risalah, diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, yaitu surah Al-Muddathir. Sehingga menimbulkan pertanyaan, apakah Waraqah bin Naufal ini muslim dan masuk surga, begitu kan? Nanti kan konsekuensi dari muslim, dia masuk surga. Kalau dia kafir berarti konsekuensinya masuk neraka. Dan juga pertanyaan berkenaan dengan apa tadi? Apakah dia tergolong sahabat? Barakallahu fikum. Nah, adapun beliau itu muslim, itu para ulama menjelaskan bahwasanya beliau adalah seorang muslim. Seorang muslim yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang masih lurus ajarannya dan membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menguatkan hal itu adalah ucapannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau pernah mengatakan, la tasubbu Waraqata, jangan cela Waraqah, ya, fa inna lahu, ya, al jannah au jannatain, kalau nggak salah seperti itu. Jadi lafadznya, karena sesungguhnya bagi Waraqah itu, fa inni ra'aitu lahul jannah, sesungguhnya aku melihat padanya itu al jannah, satu surga, au jannatain, atau 2 surga. Hadis ini riwayat Hakim, disahihkan oleh Al-Albani. Jadi berdasarkan hadis tersebut, karena Waraqah itu masuk surga atau bahkan 2 surga, ya, jangan ditanya kenapa kok 2 surga, gitu kan? Ya mungkin juga 2 surga karena ikut ajaran Nabi sebelumnya, juga ikut ajaran, maksudnya membenarkan Nabi Muhammad SAW, sehingga disebutkan di situ fa inni ra'aitu lahul jannata au jannatain. Sehingga ketika disebutkan bahwasanya Waraqah itu masuk surga, maka dia adalah berada di dalam kebenaran. Dan seorang yang berada di dalam kebenaran itu
mengharuskan dirinya adalah seorang muslim. Adapun apakah dia itu sahabat, insyaallah yang lebih tepat adalah, meskipun ini khilaf, beliau bukan sahabat. Beliau bukan sahabat, sebagaimana dikuatkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Jadi Waraqah ini tidak digolongkan termasuk sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah pendapat yang dikuatkan. Barakallahu fikum. Yang lainnya? Barakallahu fikum. Nah, bagus pertanyaannya. Jadi, nah, tadi dijelaskan bahwasanya ya, manusia itu ar-ra'ahu istaghna. Dia melihat dirinya itu cukup ya. Dia melihat dirinya itu sudah cukup ya. Dan kita ya, pertanyaannya, dan kita diperintah untuk ya sederhana dan merasa cukup dengan pemberian Allah ya. Jadi bersyukur terhadap pemberian Allah, qanaah, wara ya. Taib, barakallahu fikum. Apakah ini tidak bertentangan? Maksudnya seperti itu ya. Nah, yang dimaksud dengan istaghna di sini ya, dijelaskan oleh Syekh Sa'di tadi bahwasannya manusia itu bukan hanya cukup di istaghna secara bahasa, tapi istaghna itu merasa cukup dan disertai dengan tagha tadi itu. Tagha melampaui batas, bagha ya zalim ya. Terus tajabbara anil huda, merasa sombong dari petunjuk. Jadi bukan hanya istaghna di situ itu cukup dengan materi ya, bukan cukup dengan harta, makanan, minuman. Kalau seorang itu bersyukur pemberian Allah ya, dia merasa cukup dengan pemberian Allah, itu bagus ya. Tapi kalau dia merasa tidak butuh terhadap Allah, tidak butuh terhadap petunjuk ya, tajabbara anil huda, dia sombong dengan petunjuk. Saya tidak butuh dengan petunjuk Allah, saya tidak butuh dengan Al-Quran. Ini yang dimaksud dengan ayat ini ya. Jadi ar-ra'ahu istaghna itu lebih pada tajabbara anil huda wa nasiya anna ila rabbihil ruj'a, dan dia lupa bahwasanya dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dijelaskan tadi lam yakhaf al jaza, dia tidak takut dengan balasan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap dirinya. Ini kan cerita tentang siapa? Abu Jahal, meskipun diambil ibrah untuk kita semua. Jadi Abu Jahal itu dia istaghna, dia merasa dirinya cukup, tidak butuh terhadap Al-Quran ya. Bahkan dia nanti akan dijelaskan ya, dia memerintahkan orang lain ya untuk meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya dirinya saja ya yang sesat, tapi menyuruh orang lain untuk meninggalkan kebenaran, sehingga menyuruh orang lain untuk sesat ya. Jadi ara'aital ladzi yanha ya, abdan idza shalla, itu nanti pembahasannya di surat di ayat-ayat berikutnya. Jadi ini bercerita tentang Abu Jahal dan ibrahnya ya kepada kita semua. Jadi kita tidak boleh seperti itu, merasa cukup sehingga tidak mau dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum.
Yang lainnya? Cukup? Baik, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi dan berikan balasan yang terbaik. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keistiqomahan ukhuwah Islamiyah, dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.